Ya. Kita lihat di komunitas internasional yang ada di Canggu Brawa bebas sekali dia. Tanpa masker, tidak pakai helm, bebas keluar, tidak ada protokol kesehatan, tidak ada yang bawa hand sanitizer dan segala macam. Ini masih di Indonesia dong. Ini masih di Bali. Jadi ada penegakan hukum yang pilih kasih, tebang ya. pilih. Ya. Kalau toko-toko kita ditutup jam 7 sudah ditongkrongin, sana tutup juga lah. Ya kan begitu. Ya. Kemudian komunitasnya dia membagikan, orang bilang, oh kamu primordial, ini hanya bagikan ke kelompokmu sendiri. Jadi mungkin ditata dari lingkup yang itu dulu, dengan mengajak community leaders ya, komunitas-komunitas, kan ada banyak paguyuban di sini. Di Forum Etnis Nusantara juga ada banyak, aja kita ngomong di mana kantong-kantong yang kedua, di lingkup pemerintah, mungkin ada kesepakatan antara gubernur lah ya. Oke, Gubernur Bali saya look after, saya akan melihat, saya akan mengayomi semua pendudukmu yang dari sebelah sana. Yang di sana juga melakukan yang sama, begitu ya. Buka aja, walaupun kita punya aturan-aturan yang lain yang kekhasan daerah boleh. Tetapi kalau sudah lapar ini orang bisa berbuat apa saja. Seperti pembatasan jam beraktivitas. Jam 7 malam harus semua ditutup. Seakan-akan ini si COVID ini semacam kuntilanak atau ini genderuwo ya. Ya, janganlah kita melihat ke Indonesia lah, di Bali aja lah. Banyak mungkin ada yang dilaporkan, ada yang tidak. Mereka mencuri, tahu-tahu untuk apa mereka mencuri? Ya, sekedar untuk makan. Selamat sore, podcast Netizen Indonesia. Sore hari ini kita jumpa lagi di obrolan warung kopi bersama Asa Kopi Resto. Hari ini kita akan mencoba mengangkat tema ekonomi sekarat, kejahatan atau kriminalitas meningkat. Ya, sore hari ini kita kedatangan tamu warung kopi Asa Kopi Resto. Ada Bapak Dr. Gede Made Swardana SMH. Beliau adalah kriminolog yang sudah tidak asing lagi. Beliau juga adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Di sebelahnya ada Bapak Yosep Julius Dias. Nah, ini juga aktivis sosial, ya, banyak berkiprah di masalah-masalah masyarakat, ya. Dan beliau saat ini menjadi Ketua Pokdar Kamtibmas Bayangkara Polda Bali. Jadi kelompok Sadar Kamtibmas Bayangkara Polda Bali. Beliaulah ketuanya di Bali saat ini. Dan di sebelahnya ada Bapak Made Sudire atau lebih dikenal Bapak Aridus, ya. Beliau pernah sebagai pelaku pariwisata, juga kolumnis di Bali Post yang banyak juga melakukan pengamatan dan kritik-kritik sosial terhadap beberapa kebijakan pemerintah barangkali, ya. Dan bahkan gara-gara itu juga beliau hampir masuk UI. Beliau adalah bagian dari masyarakat yang mungkin ingin melihat apakah benar situasi pandemi ini punya efek signifikan terhadap meningkatnya kejahatan atau kriminalitas. Baik, pemirsa podcast Netizen Indonesia, kita mulai acara sore hari ini. Pertama saya ingin meminta pandangan dari Pak Made Swardana sebagai kriminolog. Sejauh mana pandangan Bapak terhadap pendapat atau bahkan hasil survei beberapa media yang mengatakan bahwa pandemi ini ada pengaruhnya cukup signifikan terhadap meningkatnya kriminalitas atau kejahatan saat ini. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, selamat sore juga Pak Sudire, Pak Yudis, ya, dan teman-teman yang sedang mengikuti acara ini. Memang kalau dirasakan ada perbedaan yang signifikan antara sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dengan yang sekarang ini. Kalau kita melihat keberlakuan daripada sebelum adanya pandemi, nampaknya memang kejahatan selalu ada, tetap ada, ya. Cuman mungkin dari segi kuantitas dan kualitasnya yang. Tapi kalau dikaitkan dengan sekarang dengan situasi pandemi 19 ini yang sudah berjalan hampir setahun lebih,
Yaitu juga menyisakan hal-hal yang boleh dikatakan cukup berat, terutama bagi pelaku pariwisata. Mungkin bagi, jujur saja kami katakan, mungkin bagi ASN, bagi Polri, bagi yang lain masih bisa bertahan. Tapi bagi yang lain yang bergelut di bidang pariwisata, nampaknya juga akan mengalami sesuatu degradasi mental yang sedemikian sulit dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Apalagi pelaku pariwisata, Bali yang terkenal dengan pariwisata ini pun juga mengalami hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Walaupun banyak ajakan, banyak situasi yang memungkinkan untuk menumbuhkan kembali, tapi nampaknya COVID ini selalu menghantui. Sehingga ya sebagian besar atau mungkin seluruhnya itu mengalami hal yang sangat luar biasa. Ada yang sampai stres, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai menjual barang-barang atau mungkin rumah, mobil yang supaya bisa mereka survive, bertahan untuk selamanya, bisa hidup. Namun nampaknya dibarengi juga dengan adanya kondisi yang demikian, yang seseorang bisa survive pada dirinya, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar nalar dan juga begitu cepatnya mengambil tindakan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang baik oke lah, tapi ada untuk mempertahankan situasi yang demikian, mereka melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, yaitu melangkah kepada tindakan kriminalitas. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita cermati bersama-sama, baik dari segi sosiologi, baik psikologi, bagi kriminologi, viktimologi, dan juga seluruh masyarakat juga mencermati hal-hal yang demikian. Kenapa sampai terjadi? Kenapa sampai peristiwa-peristiwa yang seharusnya kita bisa hidup dalam ketenangan, tidak berada dalam kegamangan. Ya oleh karenanya mari kita sama-sama, nanti kita juga melihat pendapat-pendapat dari senior-senior kami, teman-teman kami juga mengenai hal-hal yang terkait dengan kriminalitas. Nanti persoalannya kalau kita kaitkan memang benar terjadi peristiwa mereka mempertahankan hidup ya atau survive, ya tentunya juga mereka melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, yaitu melakukan kriminalitas. Nah salah satunya apakah mereka mencuri, mereka merampok, bahkan sampai pada pembunuhan. Itu kira-kira dulu. Oke. Pak dosen ini, benarkah ada korelasinya soal perilaku menyimpang ini, atau apakah ada teori-teori tertentu dari aspek misalnya kriminologi yang mengkaitkan bahwa situasi seperti ini mengakibatkan adanya perilaku menyimpang, ya, yang mungkin awalnya orang itu baik, ya, pada saat kondisi ekonomi normal dia menjadi orang baik, tetapi kemudian di saat tadi Pak dosen mengatakan ada tekanan-tekanan ekonomi dan tekanan-tekanan lain, kemudian melakukan perilaku menyimpang. Apakah secara kriminologi ini memang ada kaitannya secara ilmu kriminologi? Kalau dilihat dari sisi teori, kita kan perlu mengadakan penelitian untuk mencari korelasi hubungan antara perilaku kriminal dengan situasi kekinian dalam situasi ekonomi yang sekarang ini. Namun ya karena penelitian itu juga harus dibarengi dengan waktu dan biaya, maka kita mencoba melihat bahwa korelasi itu selalu ada. Ya, korelasi itu selalu ada. Entah korelasinya meningkat atau menurun, tetapi yang jelas bahwa situasi yang menghampiri setiap manusia terhadap hal-hal yang tertekan oleh karena desakan ekonomi, dia pasti akan berpikir bagaimana kita bisa bertahan hidup. Persoalan ekonomi tidak hanya pada tataran kriminalitas yang bersifat konvensional seperti mencuri, merampok, membunuh, menganiaya, perkosaan dan sebagainya, tapi juga dalam tataran pada tingkat yang lebih non konvensional, artinya pada tingkat korupsi, penyalahgunaan white collar crime itu juga ada. Jadi kalau kita mengatakan bahwa masalah ekonomi ini sebagai penyebab timbulnya kejahatan bagi tataran konvensional, iya. Tapi kalau tataran mereka yang sudah di tingkat white collar crime, penyalahgunaan jabatan, mereka ekonominya kan bagus, ekonominya mapan. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya begitulah. Nanti kembali lagi bukan persoalan ekonomi semata-mata, tapi juga persoalan-persoalan yang lain yang mendukung itu. Apakah itu pengaruh dari luar individunya, keluarga, ya, kelompok masyarakat atau kelompok pendukung politik. Nah, itu juga sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi yang jelas bahwa korelasi itu selalu ada. Oke.
Oke, baik. Eh, saya sekarang ke Pak Yusdi nih. Ya, Pak Yusdi ini banyak sekali berkiprah di masyarakat, bahkan sering menjadi mediator konflik-konflik sosial. Bahkan ya termasuk mungkin orang yang diduga melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Nah, dalam pengamatan Abang ini, Bang, data statistik mengatakan masa pandemi ini kejahatan meningkat 11,80% sampai 15% lah ya. Nah, salah satunya juga banyak masyarakat berpendapat adalah adanya kebijakan pemerintah soal pelepasan narapidana yang kemudian mendapatkan asimilasi. Dan mereka kemudian mengajak masyarakat lain yang dalam keadaan tertekan itu berbuat jahat. Bagaimana pandangan Bang? Terima kasih Pak Agus, Pak Made, Suhu, Pak Ridus. Jadi menarik ya, kejahatan meningkat, tapi kita lihat juga ekonomi kita menurun berapa persen, itu kan sebanding dia kira-kira ya pendapatan untuk itu. Yang kedua, saya rasa orang tergoda imannya ketika kita dibuat seperti yoyo itu loh, tidak menentu dia. Satu, kita punya musibah COVID ya, tapi kita diberikan harapan bahwa tidak lama nih, akhirnya lama. Sederhana contohnya, ayo kita kampanyekan Bali akan kembali buka, semua ikut protokol kesehatan, hotel dipaksa dan apa, tiba-tiba tutup. Jadi semangat jatuh lagi. Jadi kayak yoyo dia, naik turun, ya, itu kan. Dan tidak menentu, tidak ada kejelasan. Ini kadang membuat sebagian masyarakat yang yang karena desakan keluarga, biasanya anak, punya anak kecil dan itu ya berpikiran pendek. Kalau dia single, dia bisa cari makan ke kiri ke kanan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia punya ada anak yang harus diberi minum susu kah, itu kan orang tua itu agaknya bisa mata gelap, bisa, tidak pasti bisa mata gelap. Dan disinilah perannya ada sinergitas di lingkungan terkecil lah, kayak neighborhood watch out gitu lah ya. Tetangga itu semua lintas, ada pecalangnya di situ, ada dari desanya, ada dari Babin, dari Kamtipmas, dan juga dari komunitas pendatang. Ya, kan tidak bisa kita satu warna aja. Ini kan sekarang kan heterogen sekali, kayak melting pot Bali ini. Kan mau ngomong, mau apa, yang pendatang ini juga kadang-kadang kadang ada pembagian dia tidak diikutkan. Menonton aja, dia rasa, aduh kok saya ini rumahnya besar dapat, tapi karena dia tidak terdaftar, tidak dapat. Kemudian komunitasnya dia membagikan, orang bilang, oh kamu primordial, ini hanya bagikan ke kelompokmu sendiri. Jadi mungkin ditata dari lingkup yang itu dulu, dengan mengajak community leaders ya, komunitas-komunitas, kan ada banyak paguyuban di sini. Di Forum Etnis Nusantara juga ada banyak, aja kita ngomong di mana kantong-kantong yang. Yang kedua, di lingkup pemerintah, mungkin ada kesepakatan antara gubernur lah ya. Oke, Gubernur Bali saya look after, saya akan melihat, saya akan mengayomi semua pendudukmu yang dari sebelah sana. Yang di sana juga melakukan yang sama, begitu ya. Ya buka aja, walaupun kita punya aturan-aturan yang lain yang kekhasan daerah boleh. Tetapi kalau sudah lapar ini orang bisa berbuat apa saja, terutama dari desakan anaknya. Agama memang betul, ya bisa menguatkan iman dan segala macam. Tapi ya kita harus realistis juga. Ini sekarang kan orang berkumpul untuk agama, untuk beribadah kan sudah dikurangi nih. Bagaimana pencerahan penguatan kalau lewat live streaming aja, kalau ada pulsa, kan? Kalau ada gini kan susah ya. Kita mengharap ini sisa-sisa tabungan yang lalu. Ya bukan uang aja. Ya mantap itu makan tabungan untuk sehari-hari, juga makan tabungan ibadah. Kita sudah kikis habis-habiskan begitu ya. Saya kira itu salah satu, makanya Pogdar juga melihat itu. Pogdar Kamtipmas itu melihat ya bagaimana di level bawah kita saling mengenalkan, terus bahasanya tidak sama kan, bahasanya tidak sama. Bahasa tidak sama begini maksud saya, untuk komunitas kita misalnya aturannya A, B, C, D gitu ya. Kita lihat di komunitas internasional yang ada di Canggu Brawa bebas sekali dia. Tanpa masker, tidak pakai helm, bebas keluar, tidak ada protokol kesehatan, tidak ada yang bawa hand sanitizer dan segala macam. Ini masih di Indonesia dong.
Ini masih di Bali. Jadi ada penegakan hukum Yang pilih kasih. pilih kasih, tebang Ya. pilih. Ya. Kalau toko-toko kita ditutup jam 7 sudah ditongkrongin, sana tutup juga lah. Ya kan begitu. Ya. Kalau kita harus pakai masker gitu, kalau di sana sudah mengabaikan, mungkin karena dia ekstra cas saja. Kasih efek jerah gitu lah. Untuk menghormati di sini, coba kita ke Brawo sana. Coba kita, kan sudah banyak orang mengeluarkan kok. Artinya ketika ada pembedaan itu orang bilang, ini kan pilih-pilih aja, tabrak aja sudah dihukum. Kan itu mungkin ya. Itu awalnya lah dari saya. Begitu. Ya, tadi dari Pak Suwardana, Bang Yusdi juga satu persoalan tekanan ekonomi, ada tebang pilih dalam soal penegakan hukum. Bahkan itu menarik juga ketika mereka dirazia, para WNA ini mengatakan bahwa saya bukan warga Indonesia, jadi saya tidak perlu tunduk pada hukum Indonesia. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum ini, ya. Nah, sekarang saya coba ke Pak D ini, Pak D Aridus. Pak D, COVID ini kan kita masih belum tahu ya, sampai kapan akan berakhir dan lain sebagainya. Banyak orang berpendapat bagi kalangan menengah ke atas yang mungkin punya tabungannya cukup, punya usaha yang masih jalan dan lain sebagainya meskipun turun, tidak terlalu menjadi persoalan. Ya, menjadi persoalan tetapi tidak terlalu, dampaknya tidak terlalu sehebat kelas menengah ke bawah yang pekerja, kelas pekerja dan lain sebagainya, yang mungkin sekarang kena PHK dan lain sebagainya. Nah, dari kacamata masyarakat menilainya seperti apa? Apakah ini memang semata-mata persoalan ekonomi, atau juga memang ada soal tadi nilai-nilai yang nilai agama, nilai budaya, dan nilai-nilai sosial yang sudah mulai luntur, sehingga tingkat solidaritas di antara sesama warga juga hilang, dan akhirnya ya tadi, mereka yang penting tujuan hidupnya adalah survive, bisa makan, menghidupi istri. Bagaimana Pak De? Terima kasih. Jadi saya sependapat dengan kawan saya berdua tentang bagaimana COVID-19 ini merupakan bencana kemanusiaan yang terbesar, kalau saya katakan setelah abad 20. Jadi ini merupakan bencana yang hebat, kemudian menjadi semacam kekuatan besar yang sulit dimengerti. Seperti pertanyaan tadi dari Bung Agus, ini ketidakmenentuan ini yang membuat masyarakat mengalami ketegangan. Ya, ketegangan. Sehingga terjadi semacam anomi. Anomi inilah bagaimana mereka tegang menimbulkan sesuatu yang instabil, tidak stabil. Akibat instabilitas ini kemudian terjadi hal-hal yang mengakibatkan deviasi sosial, deviasi perilaku. Jadi kenormalan menjadi tidak normal. Walaupun pemerintah menyebut zaman sekarang new normal. New normal ini bagi saya istilah yang sangat aneh. Loh, kok ada new normal berarti ada old normal dong. Saya memilih old normal kalau begitu. Menurut Pak De apa yang benar pasnya? Iya, normal, kenormalan yang terganggu. Itu aja. Makanya kita berusaha semua menghadapi ketidaknormalannya dengan sikap yang betul-betul mendalam. Oke, baik pemirsa, semakin menarik ini ya. Jadi Pak De mengatakan ada anomi ya. Anomi ini adalah suatu situasi di mana masyarakat sudah tidak mempercayai norma ya, dan kemudian menghalalkan segala cara demi tujuannya. Kira-kira begitu Pak De. Bertahan hidup. Oke, kita akan lanjut di sesi berikutnya pemirsa. Untuk sementara kita break dulu. Ya, pemirsa podcast Netizen Indonesia, kita lanjut ke sesi berikutnya. Tadi pembicaraan kita makin menarik ini, bahwa sebetulnya banyak faktor karena tekanan ini kemudian orang berani menghalalkan segala cara yang disebut dengan situasi anomi tadi, ya. Sekali lagi bahwa bagi kalangan menengah ke bawah, bagi mereka yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana bisa bertahan hidup, entah itu dengan cara-cara melawan hukum ataupun tidak. Nah, saya kembali ke Pak Gede Suwardana. Pak Gede, jika situasi ini terus bergulir, ya, masyarakat tadi di dalam ketidakpastian seperti Pak Yusdi bilang,
kemudian ekonomi juga makin lama makin terpuruk, sementara tekanan masyarakat juga makin tinggi, ya. Dan tadi bisa terjadi situasi anomi. Apa yang kira-kira bisa memberikan satu akibat yang paling membahayakan buat bangsa dan negara ini dari aspek kriminolog atau viktimolog? Ya, kalau kita mau mencermati situasi yang sekarang yang mungkin sampai bertahan, yang kita tidak tahu sampai kapan, ya mudah-mudahan hanya harapan kita adalah secepatnya pandemi ini berakhir. Tapi kalau sampai tetap bertahan semacam ini, ya tadi sudah dijelaskan ini situasi anomi, kehilangan norma, kehilangan pegangan yang seharusnya kita mulailah menata kehidupan yang lebih baik dan lebih yang baru gitu. Tapi kalau terus-terusan demikian, nah kita juga tidak akan bisa berpikir lebih jauh lagi. Situasi yang semakin menjerit, situasi yang semakin kacau, nah ini juga akan menimbulkan pemikiran atau pikiran tiap-tiap individu itu juga akan berubah. Mereka bagaimana bisa bertahan hidup kalau situasinya begini? Bagaimana mereka bisa makan untuk anak istri, keluarga, dan lain sebagainya? Nah tentu ada hal-hal yang mereka bisa pertahankan hidupnya. Satu-satunya jalan kalau mereka bekerja tidak dapat apa-apa. Mereka begini tidak apa-apa. Ya artinya tetangga yang kita pakai permainan terlebih dulu. Artinya di sana tetangganya bagaimana punya kelebihan kita bisa ambil. Atau mungkin dia keluar menjamret, melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, begal dan sebagainya. Akhirnya tanpa disadari karena situasinya yang demikian itu juga akan memicu terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, memang sangat-sangat terasa sekali. Ya, janganlah kita melihat ke Indonesia lah, di Bali aja lah. Banyak mungkin ada yang dilaporkan, ada yang tidak. Mereka mencuri, tahu-tahu untuk apa mereka mencuri? Ya, sekedar untuk makan. Ya. Nah, kalau terjadi pembunuhan kasus yang kemarin itu, mungkin salah satunya juga itu. Satu kepentingan untuk makan, kepentingan untuk bisa bertahan hidup, atau ada hal-hal yang ingin dia lakukan. Katakanlah mereka, saya mencuri sepeda motor karena motornya saya ambil, saya jual, saya dapat uang, saya untuk makan. Itu pikiran awal karena udah tidak bisa lagi. Tapi karena si korban ini dia melawan, mengetahui, memergoki dan sebagainya, akhirnya dia juga melawan. Nah inilah timbul secara tidak langsung emosional itu menimbulkan agresivitas yang tiba-tiba saja untuk mempertahankan dirinya. Dan dia melakukan hal-hal entah dia membunuh, menganiaya yang tujuannya awal tidak ada maksud atau niat untuk melakukan itu. Tapi apapun yang terjadi, korban sudah bersimbah darah, korban sudah meninggal, mau tidak mau juga disebut dengan pembunuhan. Nah, itu yang menyebabkan mau tidak mau mereka ya kembali lagi. Saya ini tujuannya hanya untuk merebut sepeda motornya, saya tujuannya ini untuk mengambil handphone dan sebagainya. Tapi dia melawan. Coba kalau mereka tidak melawan, tidak akan mati. Begitu misalnya pembelaan bagi si pelaku. Tapi mereka bertahan yang demikian, untuk apa mereka mengambil handphone? Untuk apa mereka mengambil sepeda motor? Ya tujuannya untuk bertahan hidupnya dia gitu. Kalau dari tadi misalnya konteksnya individual. Tetapi ketika ini menjadi satu kejahatan komunal dan terorganisir misalnya ya, dari kriminalitas individual ini membuat satu kejahatan terorganisir, mungkinkah itu kemudian bisa membahayakan negara dalam konteks misalnya chaos, terjadinya penjarahan misalnya atau dan lain sebagainya. Dari aspek sisi ilmu sosiologi atau kriminologi memungkinkan itu kira-kira? Ya, bisa saja terjadi hal yang demikian. Tapi kita mencoba mencermati di Indonesia, walaupun boleh dikatakan bahwa ada kejahatan kolektif, seperti misalnya ada gempa bumi, banjir, yang mereka menjarah untuk bisa hidup, toko yang dijarah, diambil semuanya, ya mau bilang apa? Itu salah satu bentuk juga, tapi tidak sampai ke seluruh Indonesia. Artinya mungkin dalam satu tempat-tempat tertentu saja terjadi itu. Kalau kejahatan individual mungkin udah sering terjadi lah. Ya, seperti contoh-contoh yang di Bali yang terjadi. Tapi untuk kolektif sampai dia menjarah toko, sampai dia ya tidak lagi seperti tahun 98 itu sistemnya, karena itu berbeda. Itu kan kajian terhadap politik. Terjadinya konstelasi politik menyebabkan terjadinya kerusuhan itu. Tapi kalau sekarang situasi yang demikian sampai menjarah ke
tempat umum mungkin belum sampai ke situ. Tapi perlu juga itu Perlu juga diwaspadai untuk kita semua mengantisipasi. Kan banyak ada satgas COVID, satgas yang lain-lain juga, termasuk juga peran daripada aparat penegak hukum itu sendiri, polisi, TNI sebagai garda depan untuk mengamankan seluruh masyarakat kita di sini. Oke. Sekarang saya beralih ke Bang Yusdi nih, Bang Yusdi. Pengaruh COVID ini cukup besar seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa masyarakat berada dalam suatu situasi ketidakpastian, tekanan yang begitu besar dan lain sebagainya. Kemudian mungkin juga tadi ada situasi psikologis yang dia tidak merasa diadilkan atau tidak mendapat keadilan dan lain sebagainya, yang ini menjadi akumulasi gitu ya. Nah, dari aspek Pokdar Kamtibmas Bali ya, sebagai mitra kepolisian dalam konteks ini, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Pokdar Kamtibmas? Apa yang bisa dilakukan oleh Pokdar adalah meningkatkan komunikasi, diskusi dari teman-teman yang punya komunitas-komunitas dan kepedulian yang sama, ya stakeholder yang ada, ya. Ya kita di Pokdar juga ada Ketua Pecalang Bali, ya apa namanya juga Ketua Forum Perbekal Sebali, bahwa kita ada di Bali selain ada masyarakat adat atau krama adat yang ada juga krama Tamiu dan Tamu. Dan ini punya networknya sendiri-sendiri, punya leadernya. Ya ajak duduk bersama lah. Jadi kan tidak mungkin dong yang krama adatnya aman, tentram, di sebelahnya kelaparan, harusnya tidak bisa tidur dia. Di sebelah ini gerilya, jangan-jangan dia lompat tembok naik, kan gitu ya. Itu satu. Dari sisi pemerintahan kita juga berharap mungkin peran Kominfo itulah ya. Mana yang berita benar, mana berita yang tidak benar, itu mulailah disortir. Hadirlah di bidang itu ya. Kami percaya memang semua himbauan-himbauan, protokol kesehatan yang sekarang sudah meningkat jadi 5 kan. Awalnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, naik terus menghindari kerumunan, mobilitas sudah mulai gawat kita nih. Mobilitas kita sudah mulai dibatasi, bagaimana kita mau cari makan kan? Takutnya baliknya dari masyarakat itu adalah yang keenam, matinya semangat dia, M-nya ke-6 dari masyarakat, semangatnya dia mati, gini tidak boleh, gitu tidak boleh kan? Ketika matinya semangat ini yang bahaya kita ya kan? Jadi mari kita bersama-sama bahwa di masyarakat kita ini pemerintahan mungkin yang bicara-bicara itu tenang aja kan, gajinya nggak dipotong, ya kan? Seperti kita bicara tadi, gajinya nggak dipotong, gajinya utuh-utuh. Jadi ya solidaritas nasional mulailah mengadakan pemotongan gaji lah bersama lah berapa persen gitu ya. Pemotongan gaji ya? Ya potong aja juga sama, kan semua dipotong, kan? Mulailah deh sumbang, tentukan sendirilah kami ASN sumbang ini untuk bantu-bantu masyarakat, ibaratnya orang ditahan, kan negara yang memberikan makan, ya. Ini kalau kita sudah sampai lockdown misalnya itu, antisipasi dong negara, harus kasih, jangan nanti karena harusnya lockdown, tadi kita haluskan PSBB, kita haluskan lagi PKM, ya PKMM gitu ya, atau PKM lah, pokoknya begitulah. Ya pokoknya intinya maksudnya itu nggak boleh kemana-mana gitu ya. Dilarang berkerumun, dilarang berkerumun. Jadi dilarang berkerumun jam 7 malam. Tetapi pagi-pagi di pasar berkerumun kan, ya kan? Jadi ya gimana maksudnya? Harus ada insentif-insentif, orang sudah ikut, bagaimana. Dan yang terakhir, jika ada yang berkeinginan, dia bilang, udah di kota ini bukan. Kalau sudah orang kota lapar itu parah dia. Karena dia hanya bisa makan beton. Tidak ada bahan makanan. Dia mungkin harus kembali ke rumah kampung atau apa ya, tempat di mana masih ada jagung kah, beras kah, kan masih bisa makan. Jadi kalau sudah bisa makan, jadi akses untuk pulang itu juga dimudahkan. Dia mau pulang, dia harus pulang kampung, dia harus swab dulu. 900.000 kalau hasilnya 2-3 hari. Kalau mau hasilnya cepat 1.500.000. Saya nggak ngerti nih bagaimana caranya ngitung itu. Ya,
mudahkan aja dia harus mau pulang mau apa, karena dia kan lebih baik mengurangi potensi masalah menurut saya, ya. Atau yang mobilitas mau kembali, ya, ke mana tempat ada source makanannya. Di kota enggak ada lah tempatnya kan. Begitu dia masuk lahan orangnya sudah kena pasal. Di mana dia masih bisa makan, masih ada hasil bumi, kembalikan dulu untuk sementara sampai bumi ini kembali pulih, datang lagi, berusaha lagi. Saya kira itu salah satu dorongannya kami. Makasih. Ya, saya sekarang ke Pak Dearidus nih, sebagai bagian dari masyarakat. Pengangguran kalau nggak salah per Agustus 2020 itu sudah lebih dari 25 juta orang. Dan salah satunya adalah di Indonesia. Bagian dari dampak pandemi, PHK yang masif, kemudian apalagi Bali sebagai daerah pariwisata mungkin sudah hampir 80% dirumahkan ya. Nah, dalam kondisi seperti ini sebetulnya menurut Pak Ridus apa sih yang harus dilakukan oleh negara? Tanggung jawab negara maksud saya. Kan mereka juga berhak ketika negara membuat satu regulasi, melakukan pembatasan aktivitas sosial misalnya, mata pencarian juga dibatasi dan lain sebagainya. Kan sebetulnya negara harus hadir di situ. Menurut Pak D, apa yang menjadi hak warga negara dan apa yang menjadi tanggung jawab negara sebetulnya dalam situasi yang kayak begini? Ya, saya cuma bisa mengimbau. Kalau biasanya datang dari atas ya. Kalau biasa kan ada imbauan dari atas tuh. Sekarang saya mencoba mengimbau beliau. Jadi kan kalau tidak salah dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau tidak di alinea ke ini ya, 2 atau 3. Tujuan dibentuknya NKRI ini adalah untuk melindungi tumpah darah dan segenap masyarakat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan hidup bangsa dan lain-lain berdasarkan Pancasila. Jadi saya kan tidak perlu, seharusnya mereka lebih tahu dari saya. Mengapa mereka terus mengatakan, sering saya dengar elit-elit, toleransi sosial dan kohesi sosial harus ditingkatkan. Tapi kalau kebijakannya untuk kebijakan publiknya itu membuat publik terpijak. Kebijakan publik itu lebih sering membuat publik itu terpijak sehingga celekek-celekek itu. Seperti yang sekarang di PSBB, bagaimana aturan dibuat. Sehingga terjadi yang namanya ketegangan terus-menerus, ditambah dengan kondisi kesehatan yang tidak menentu. Anomi ini menyebabkan ketegangan tertentu sehingga terjadi timbulnya kriminalitas. Saya takut seperti pertanyaan Agus tadi terhadap Pak Suardana, bagaimana terjadi kondisi situasi yang lebih memburuk. Saya juga sangat menakutkan itu. Kalau negara dan bangsa kita, khususnya Bali ya, mengalami seperti di film Mad Max. Yang muncul warnanya warlord, pangeran-pangeran perang, berkelompok-kelompok, satu sama lain saling serang. Karena mereka sudah menerapkan teori sosial Darwin. The survival of the fittest. Jadi hidup itu untuk para pihak yang unggul aja, kuat, kaya. Saya takut ini sampai terjadi. Ya, homo homini lupus. Belum omnium contra omnes. Itu terjadi, hancurlah kita. Kasihan para leluhur kita, para pendahulu kita yang membentuk negara ini. Jadi jangan sampai negara ini terpecah belah menjadi negara-negara pecahan. Tetap menjadi negara bangsa, NKRI. Kalau dengan program bansos, kemudian apa lagi ya, yang sudah dilakukan pemerintah ini, dari kacamata masyarakat, apakah itu belum cukup? Itu memang ada yang membutuhkan ya. Di kala tertentu mereka membutuhkan. Tapi ingat, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana orang lapar cuma dikasih ikan, mengapa tidak dikasih pancing? Itu loh. Jadi bagaimana membuat kondisi kelihatan walaupun seram, kita buat tidak seram loh. Seperti pembatasan jam beraktivitas. Jam 7 malam harus semua ditutup. Seakan-akan ini si COVID ini semacam kuntilanak atau ini genderuwo ya. Atau bisa loncat-loncat, bisa baru ya, hadir jam 7 malam. Ya, jam 7 malam sudah gelap. Saya takutkan begitu. Jadi tolong bagaimana kebijakan itu membuat orang itu kebijakan publik membuat lebih tenang dan membuat kebijakan ini sangat berguna, bermanfaat ya. Jangan membuat mereka tegang. Jadi ketegangan menimbulkan anomi. Ya. Oke. Semakin menarik pemirsa ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ridus. Nah, saya sekarang ke Pak
Suardane ini. Tadi Pak Suardane mengatakan bahwa situasi ini penyimpangan perilaku kejahatan ini ternyata sebetulnya banyak juga yang disebabkan oleh sebetulnya dia tidak punya mens rea, tidak punya niat untuk melakukan kejahatan. Tetapi karena ada desakan, kemudian dia melakukan perilaku menyimpang. Menurut Pak Suardane, sebetulnya pendekatan apa yang paling tepat? Apakah pendekatan hukum itu sudah dianggap tepat? Penindakan misalnya ya, dengan situasi yang seperti ini, atau harusnya ada pendekatan-pendekatan di luar hukum yang lebih manusiawi, yang lebih humanity. Kira-kira seperti apa pandangan Pak? Ya, kalau kasus pandemi yang sekarang, ya tentu pendekatannya lebih banyak kepada pendekatan sosioekonomi gitu. Ya, sosioekonomi. Artinya apa? Banyak tadi yang sudah diungkapkan, tadi juga kita sudah sampaikan bahwa situasi begini menimbulkan banyak orang menganggur. Jadi sosioekonomi. Jadi mereka diberikan bansos bolehlah, tapi jangan disalahgunakan gitu. Ya, yang kemarin itu kan Menteri Sosialnya sampai kena kan, ini yang seharusnya untuk orang lain janganlah dipotong untuk kepentingan sendiri atau apa, atau barangkali diberikan istilahnya bantuan langsung tunai bantuan gitu misalnya. Tapi tiba-tiba dipotong hanya untuk administrasi di kelurahan, diperbekal, kan kasihan tuh. Nah, artinya itulah nama sosioekonomi yang perlu diadakan ini. Nah, bagi perilaku orang yang demikian ini memang penegakan hukum itu sangat penting. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Ya. Artinya dengan mereka menghukum yang semakin tinggi atau karena dia mencuri akibat karena mempertahankan hidup, masalah perut, kan lebih baik kita memberikan satu ya dengan percobaan atau apa, tapi tujuannya adalah untuk menjerahkan mereka dalam tanda petik. Nah, itu tadi sosioekonomi, sekarang sosio-yuridisnya yang diperlukan di sana adalah ya kalau kasus-kasus yang konvensional yang bisa kita talangi atau kita bisa tanggulangi. Tapi kalau kejahatan-kejahatan yang sifatnya sampai menimbulkan kejahatan kekerasan seperti penganiayaan yang menimbulkan kematian, pembunuhan, perampokan sampai menimbulkan luka berat dan sebagainya, ini perlu penanganan yang berbeda. Nah, kasus-kasus yang demikian ini memang kita harus melihat tidak semata-mata kenapa sih mereka melakukan ini. Baik, pemirsa netizen Indonesia, semakin menarik ini ya. Ternyata memang menurut Pak Suardane sebetulnya pendekatan terhadap kejahatan akibat pandemi itu harus dilihat kasuistis ya. Tidak juga kemudian penegakan hukum pidana itu dilemahkan, tetapi juga ada pendekatan-pendekatan yang lain yang menyentuh substansi persoalan ya. Jadi baik, kita akan lanjut di sesi berikutnya dan sementara kita break dulu. Pemirsa podcast Netizen Indonesia, kita lanjutkan obrolan warung kopi di Asa Kopi Resto ini dan kita masuk di sesi terakhir ya. Tadi Pak Suardane juga sempat menyampaikan bahwa pendekatan dalam penanganan COVID atau terhadap kejahatan kriminalitas di masa pandemi ini tidak semata-mata harus dilakukan melalui pendekatan hukum ya, kira-kira begitulah ya. Ada pendekatan-pendekatan lain yang mungkin bisa lebih substansial gitu. Saya sekarang ke Pak Yusdi nih. Pak Yusdi, Abang aktif di Pokdar Kamtibmas Bayangkara Polda Bali ya, yang salah satunya menjadi mitra Polda Bali atau pihak kepolisian Polda Bali dalam menangani atau mencegah terjadinya kejahatan, kriminalitas dan sebagainya. Kira-kira apakah Pokdar Kamtibmas punya satu pendekatan barangkali yang dapat lebih diterima masyarakat dan lain sebagainya selain pendekatan hukum? Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Salah satu tujuan dibentuknya Pokdar Kamtibmas mulai dari pengurus nasional di bawah Barharkam sampai ke Polsek adalah tidak semua masalah itu masalah hukum atau masalah masyarakat, Kamtibmas masyarakat itu harus bermuara ketemunya di kantor polisi. Atau di penjara ya? Atau di penjara.
atau dihakimi lah ya. Jadi banyak yang bisa menempuh dengan jalan mediasi, diskusi, selesai di luar kantor polisi lah ya, tapi dengan benar. Untuk itu para unsur di masyarakat perlu dilibatkan. Seperti tadi ada pecalang, linmas, ada babi katipmas, ada babinsa, dan ada tokoh masyarakat yang lintas etnis. Makanya Pokdar Kamtipmas di Bali kebanyakan pengurusnya itu berasal dari forum etnis beserta tokoh-tokoh asli Bali. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Salah satu tugas pertama yang dipesankan oleh Pak Kapolda Bali ketika melantik dan mengukuhkan kami adalah kita bantu sosialisasikan soal 3M yang dahulu itu lah. Nggak usah muluk-muluk katanya. Agar masyarakat mengenali, memahami, dan mulai menerapkan dari diri sendiri adalah menggunakan masker yang benar. Ya, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Sekarang tambah 3M. Saya rasa ini kalau dikembangkan lagi, kalau masyarakat lebih kenal, lebih paham apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, siapa yang mungkin terkena, siapa yang agak kurang rentan gitu ya, siapa yang kurang rentan kan itu. Akhir-akhir ini kita kan tahu kalau sudah demam sekali atau apa, padahal kita semua ini hampir tidak tahu kecuali kita tes bahwa kita OTG misalnya kan begitu ya. Jadi mengenali itu ya, dan juga membuat masyarakat tidak terlalu trauma takut seperti yang disampaikan oleh Pak Aridus dan Pak Gede tadi ya, seolah-olah ini momok sekali ini ya jalan ya. Kemungkinan OTG ya bisa aja, tapi bagaimana kita survive, menyembuhkan diri sendiri, lebih banyak vitamin. Kalau tidak bisa berjemur mungkin bisa vitamin D dapat dari mana, vitamin C-nya bagaimana unsurnya itu. Kalau alternatif pemecahan sosial ekonomi tadi, ya, tekanan ekonomi dan lain sebagainya, apakah ada solusi juga? Alternatif solusi? Ya, Clue ini kan melalui komunitas-komunitas ini diajak juga sama pemerintah. Ya, ketika menyalurkan, memberikan bantuan, ajak omong juga lah non formal ini. Dia kan tahu anggotanya. Diteliti aja kalau ada penyelewengan bahwa orangnya sebenarnya mampu, ya. Orang mampu yang diberikan itu kan penyelewengan. Tapi juga harus ada kejujuran dari pihak aparat dengan apa. Kan pernah juga ada kasus orang mengungkapkan, bantuanmu ini kamu kasih sebagian besar orang ini punya mobil. Tapi beritanya di take down itu. Ya. Karena agak riskan lah gitu kan. Itu tidak boleh ada lagi, ya. Wartakanlah yang benar. Ini saatnya kita meminta semua pewarta, wartakanlah yang benar. Kalau kamu tidak mewartakan yang benar, kamu melakukan kejahatan kemanusiaan. Apapun namanya. Dia bisa tipu semua orang, tapi hati nuraninya dia tidak bisa tipu. Misalnya ini ada barang palsu di sini, ada barang apa, tiba-tiba tidak ada beritanya lagi. Ya. Atau ada penyelewengan ini. Kalau benar, tapi jangan kita juga fabricated, fake news. Kesempatan untuk memfitnah orang dan jangan untuk jabatan. Tapi sekarang ini perlu kejujuran. Semua lapisan masyarakat, responden masyarakat, swadharmanya dia masing-masing sesuai profesi. Kalau yang pengawas, awasilah dengan benar. Jangan pengawas sibuk dengan pencitraan. Rantang, rundung, foto, wah kita udah laku, habis itu buka masker, pergi kemana lagi. Ya, kalau pengawas harusnya bermasker, masker lah, biar semua ikut kan gitu ya. Jadi saatnya kita mendorong, kita mulai dari diri sendirilah, nggak usah dari mana-mana. Pokdar menghimbau kepada pengurusnya yang rata-rata punya gerbongnya masing-masing, kita kuatkan di gerbongnya masing-masing. Misalnya sekarang modelnya salam tidak lagi pakai yang tangan atau begini, cukup mencakupkan, ya kita ikut mencakupkan hal-hal langkah-langkah sederhana yang itu. Sementara untuk kesetiakawanan atau untuk saling membantu di antara kita, bukalah. Mintakan sama pemerintah, kami ada komunitas ini, kami jamin lah. Yang ini ya kan kami juga kan kemampuan paguyuban sekarang kan lagi babak belur juga. Proses preemptif ya. Ya, preemptif. Ya, edukasi yang penting. Nah, yang terakhir
kita harus cheerful ya, life goes on. Ya, harus ya memang begini. Ini mungkin ujian untuk kita ya halus-halus dada dulu sementara untuk kehidupan yang lebih baik. Bahwa dalam masalah ini harus ada banyak pengorbanan selama kita meminimalkan pengorbanan nyawa. Ya, ini pendapat pribadi ya. Kalau bilang zero trust kita kurang, nggak usah, jangan. Kita tetap harus punya kepercayaan dan harapan ya bahwa hari esok itu pasti lebih baik. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ke Pak De Aridus ini. Pak De, banyak orang mengatakan bahwa ya salah satu alternatif mengantisipasi munculnya kriminalitas sebagai dampak dari pandemi adalah membangun social safety net, jejaring sosial. Kalau Pak De melihatnya seperti apa? Kalau memang konsep itu betul, jejaring pengaman sosial yang seperti apa yang harus dibangun di tingkat masyarakat? Dan apa saran Pak De kepada masyarakat maupun pada pemerintah barangkali atau kepada stakeholder terkait? Kira-kira Pak. Silakan Pak De. Jadi yang jelas kalau di Bali udah social safety net itu udah eksis. Sudah eksis lewat adat dan agama, lewat adat dan kebudayaan. Itu udah eksis. Jadi saya boleh membanggakan juga desa saya. Desa Dangin Purikau. Ini bisa jadi contoh di tempat lain ya. Januari awal dinyatakan 0% yang terpapar COVID. Jadi itu menandakan bahwa bagaimana kepala desa berbekal kami itu luar biasa. Aktif dia, ada 5 banjar dalam satu desa itu. Aktif koordinasi antara satu banjar dengan banjar lain itu betul-betul dilakukan. Pecalang juga sama. Jadi semua komponen desa itu diaktifkan. Masuk dalam mengantisipasi kriminalitas. Coba kemarin kebobolan. Kebobolan sekali. Waktu hujan lebat sekali sebuah toko kios dibobol maling. Hujan lebat waktu itu. Cuma itu aja sekali. Jadi kita kan baru ngomong soal masalah kesehatan. Soal kriminal kita tidak pernah ungkit karena belum pernah terjadi di wilayah itu. Iya sebenarnya itu. Jadi mungkin sejak kejadian itu sekarang aparat desa termasuk pecalang dan semua melakukan penjagaannya lebih ketat lagi. Jadi itu sudah sebenarnya kalau kita meniru apa yang dilakukan struktur masyarakat cara kerja masyarakat di Banjar itu. Kalau memang diikuti secara baik berdasarkan awik-awik yang setiap Banjar punya, itu rasanya itu sudah social safety net itu. Satu sama lain saling hirau, saling peduli, saling care ya. Dan mudah-mudahan saja kebijakan yang sekarang yang namanya PSBB, PPKM itu tidak akan merusak kohesi sosial dan solidaritas karena mereka saling menjauh sekarang. Saya takut kalau hubungan antara Nyama Beraya itu semakin merenggang. Itu saya takutkan. Jadi tidak ambil pusing. Kau, aku. Itu mudah-mudahan itu tidak terjadi di Bali. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan tetap bagaimana walaupun dikurangi aktivitas atau kegiatan itu, tolong yang ditonjolkan adalah 3M ini aja lah. Yang lain tolong jangan terlalu dibikin serem. Kalau bikin serem agar tidak muncul ketegangan. Himbauan untuk pemerintah barangkali ya itu langsung itu bagi semua imbauan bagi saya yang tadi itu. Mudah-mudahan didengar dan disimak. Sebab kalau saya membuat imbauan juga ada enak. Ke atas mengimbau kan diinjak saya. Jadi pentingnya social safety net. Iya, safety net. Optimalkan lembaga-lembaga adat ya. Dan kita mempunyai lembaga dari tradisional dari sejak ribuan tahun namanya Banjar itu. Ya. Itu aja. Ya. Oke, terakhir barangkali saya ke Pak Gede ini. Apa yang bisa Pak Gede berikan atau entah itu himbauan atau saran baik terhadap masyarakat maupun pada stakeholder terkait Pak Gede? Ya kalau kaitannya dengan kriminalitas, tapi sebelum pada itu saya ingin mengimbau kepada untuk kita diri sendiri dan juga pada kelompok, pada masyarakat antara lain adalah apa yang menjadi himbauan masyarakat, apa yang menjadi himbauan pemerintah, mari kita ikuti bersama-sama. Jangan merasa bahwa Anda merasa kebal terhadap situasi yang demikian. Karena sudah banyak korban yang memang faktanya demikian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masing-masing individu seperti kita, keluarga, itu juga paling tidak
harus juga sama-sama menjaga kesehatan, baik kesehatan keluarga, lingkungan, ataupun masyarakat. Jadi kalau misalnya himbauan pemerintah untuk tidak melakukan kerumunan, ya mari kita ikuti. Ya kalau misalnya bepergian, ya usahakan apa yang harus dilakukan. Nah itu tentu ada tata cara-caranya. Dan yang ketiga adalah tingkatkan iman kita melalui sembahyang, karena dengan memohon pada kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, Desanggang Widiwase, tentu iman kita akan semakin kuat dan menjadi imun bagi kita. Dan aman. Aman terutama. Nah, artinya iman, imun, aman. Nah, itu yang penting. Terakhir amin. Ya, gitu. Ya, ya, ya. Dalam kaitannya dengan kesehatan kita, gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan persoalan kriminalitas, memang yang perlu dijaga adalah itulah kembali lagi kepada kita. Lingkungan kita harus selalu ada yang menjaga. Jangan mudah ada yang menawarkan sesuatu, ketok pintu, ini masker dari sini, masker tuh banyak juga, kita tidak tahu lah ini dari pemerintah, tahu-tahu berisi obat bius. Mereka akan masuk ke sana menguras semuanya. Ini juga oleh karenanya kembali lagi pada kita, lingkungan kita dijaga, hati-hati dalam situasi yang sekarang banyak orang ketok pintu yang tidak jelas dari mana sumbernya. Mari kita menjaga diri kita masing-masing, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pemirsa Netizen Indonesia, itulah obrol-obrol di warung kopi kita sore hari ini. Dan ada beberapa hal yang penting kita catat bahwa dalam rangka mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kriminalitas di masa pandemi ini, kita penting membangun social safety net ya, sebagaimana yang sebetulnya sudah terjadi di Bali beberapa ratus tahun yang lalu ya, itu untuk mensolidkan kelompok masyarakat. Kedua juga kita penting membangun charity sosial atau social charity ya, kepedulian sosial, dan bukan hanya sekedar cerita sosial ya. Nah, inilah hal-hal yang perlu dibangun oleh kita pada saat ini, dan mari kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita semua agar kita terbebas dari pandemi dan terbebas juga dari ketidakrasa amanan. Atau kita juga merasa tiga hal tadi, yaitu iman, imun, aman, dan rezekinya amin. Terima kasih. Sore ini dari Asa Kopi Resto. Selamat sore, kita berjumpa lagi di edisi berikutnya. Terima kasih.